Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah semua? Alhamdulillah. Oke, silakan disiapkan dulu seperti biasa. Ketua kelas. Ya. Pimpinan saya Belali. Siap, gerak. Setengah lengan, kencang gerak. Tegak, gerak. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, berdoa mulai. Selesai. SMK, SMK, Iskar Bagus. Istirahat di tempat. Ya, silakan beri tambah. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita absen dulu ya. Bapak ini mau mengisi jurnal harian, ya seperti biasa. Nah, ya, ini berarti kelas 11. Yang satu. Untuk materi kita hari ini, kita sudah sampai pada pembelajaran KD 3.3, yaitu mempelajari terkait dengan pemesinan bubut, ya, apa saja yang dibutuhkan, ya, apa saja yang kita pelajari. Mesin bubut itu sebenarnya bisa apa aja sih, seperti itu, ya. Oke. Itu udah Pak ya, jelas ya. Ya. Oke. Keterangannya hari ini nanti Pak Fendi akan mendiskusikan suatu permasalahan, ya, yang harus kalian pecahkan. Oke ya. Jadi gini, kenapa kita harus belajar tentang mesin bubut? Kan gitu Mas. Ya. Sebelum nanti kita ke CNC, ya, perlu diketahui bahwasannya untuk materi konvensional ini yang harus kalian perhatikan. Ya, terutama di setting, ya dah. Apa saja sih yang bisa dikerjakan mesin bubut ini? Kan seperti itu Mas. Ya, jadi apa saja yang bisa dikerjakan mesin bubut, pekerjaan apa saja yang bisa dibuat. Nah, kalian harus tahu di sini. Ya. Jadi pentingnya kita dalam materi kali ini adalah memahami mesin bubut ini apa tak? Nah, istilahnya itu perkenalan. Oke ya. Untuk apa nanti ke depan? Ya untuk nanti misal kalian nanti bisa berwirausaha. Kan setiap orang nggak tahu. Misal nanti Mas Bagas besok ketika lulus, wah saya punya uang, saya mau beli mesin bubut, saya mau berwirausaha di rumah, buka bengkel, kan bisa Mas? Iya enggak? Jangan selalu mengandalkan apa itu termindset saya ini sebagai operator, saya harus jadi pekerja dan lain sebagainya. Kalau memang kita punya wawasan, punya apa ini karakter untuk berwirausaha, ya kita tonjolkan. Nah, disitulah di sini kita memulai mengenal mesin bubut. Ya enggak? Sopo ngerti besok di mesin bubut dewe. Kan gitu Mas? Ya, oke ya. Nah, sekarang untuk materi kali ini sebenarnya pada pertemuan sebelumnya kita sudah melakukan pembahasan melalui apa? Kemarin, pembelajaran online. Ya? Langsung ya. Nah, jadi kemarin kita sudah melakukan pembelajaran. Jadi di situ Pak Fendi sudah share beberapa materi, bahkan ada video yang nantinya akan Pak Fendi tayangkan. Nah, kemarin kan sudah. Siapa yang belum? Pembukanya angkat tangan. Wah, Mas Bagas belum ini, wah kacau. Ya, siapa lagi yang belum? Mas Bella juga belum. Oke, coba Pak Fendi cek ya. Siapa-siapa saja yang apa ini
namanya belum melihat materi, ya. Nah, di sini kan bisa terlihat semua Mas di aplikasi ini. Iya enggak? Ya. Mas Deva kenapa senyum-senyum, ha? Ya. Pembelajaran kita untuk tahun ini kan sudah kombinasi Mas antara daring dan luring. Ya enggak? Kalau kita sudah masuk di pembelajaran blog, berarti kita fokus di prakteknya, kan gitu Mas. Ya, kalau di rumah kalian bisa perdalam materi-materi yang sudah di-share Bapak Ibu guru melalui aplikasi Emira. Oke ya? Oke. Kita lanjut. Nah, terkait dengan materi yang akan Pak Fendi sampaikan, ya. Di sini akan Pak Fendi ulas sekilas. Bentar. Coba Pak Fendi bukakan materi yang sudah Pak Fendi share ya. Nah, di sini kita apa itu namanya bisa memahami macam-macam jenis bubut metal atau tipe of metal ya. Yang sudah belajar pasti sudah paham Pak ya. Yang pertama, pengertian dari pembubutan itu apa? Coba Mas Hanif. Mas Hanif. Bisa dibaca dengan keras biar teman-temannya itu tahu ya. Ini pembubutan adalah penumpasan material dengan cara memutar material dengan kecepatan tertentu dan dilepas dengan suatu alat potong yang diam. Nah, itu berarti pengertian dari pembubutan. Berarti kan proses kerja, ya enggak Mas? Iya toh Mas? Sekarang pembubutan itu berarti membutuhkan suatu alat atau mesin yang namanya mesin bubut. Mesin bubut coba Mas Galang yang enggak belajar semalam ya. Mesin bubut adalah suatu mesin yang prinsip kerjanya memiliki gerak utama memutar benda kerja atau material yang dipegang oleh cak atau pemegang lainnya dan diputar oleh unit motor listrik yang ditransmisikan lewat sabuk dan rangkaian roda gigi untuk menghasilkan putaran tertentu. Kemudian alat motor digerakkan untuk menyayat benda kerja sehingga mendapatkan bentuk yang diinginkan. Biasanya silindris. Oke ya. Jadi mesin bubut itu adalah suatu mesin yang prinsip kerjanya tadi dijelaskan oleh Mas Hanif. Kan gitu Mas? Ya. Jadi prinsip kerja dari mesin bubut ini adalah berputar. Benda apa saja yang dikerjakan berupa silindris. Di situ tertulis kata biasanya, ya Mas. Kalau biasanya berarti mesin bubut ini bisa digunakan untuk mengerjakan benda di luar silindris. Ya enggak kira-kira? Nah, sekarang Pak Fendi mau tanya, ya Mas Fadi. Kira-kira Pak Fendi mau mengerjakan benda kotak di mesin bubut, bisa enggak Mas? Bisa Pak. Bisa. Bisa. Bisa ya? Bisa. Benda kotak. Bisa. Ya? Iya. Jadi dari awal benda kotak mau Pak Fendi bubut jadi silindris. Bisa kan? Bisa. Nah, disinilah kalian dituntut untuk berpikir kritis. Ya bagaimana cara mengembangkan pola-pola. Oh ternyata ini bisa ya dikerjakan. Nah gitu loh Mas. Harapan dari pembelajaran hari ini itu menumbuhkan kreativitas pola berpikir kritis kalian. Bisa dipahami ya? Bisa ya? Selanjutnya, nah di sini ada macam-macam mesin bubut dalam pekerjaan metal. Jadi banyak sekali yang kalian ketahui di sekolah ini kan mesin bubut, mesin fres, ya Mas? Banyak sekali. Lah ternyata dari jenis mesin bubut ini sendiri banyak sekali jenisnya. Ya enggak? Yang pertama mesin bubut kecil. Nah ini contoh gambarnya. Ya, mesin bubut meja. Biasanya ini digunakan di area-area tukang kayu. Ya toh Mas? Nah coba sesekali nanti kita main ya di tempat kayu itu kan banyak sekali ada mesin bubut seperti ini. Ya toh Mas? Ya. Kemudian ini mesin bubut sedang. Ini yang kita pakai saat ini. Di sekolah kita punya yang seperti ini. Oke ya. Terus mesin bubut besar. Nah ini.
besar. Ya? Ya enggak? Mesin bubut besar. Jadi biasanya ini digunakan di pabrik besar. Contoh mana yang kalian ketahui? Kurang bubut poros budi ya Mas. Ya, itu bisa. Ya. Kalau misal nanti kita study tour ya, coba kita ke PT PAL. PT PAL tahu ya? PT PAL Surabaya. Nggak tahu. Nah, nanti di rumah kalau nggak tahu, ya Mas, ini PR untuk kalian browsing. PT PAL itu apa sih? Gitu ya. Ya, biar kalian mendalami. Ya. Cerita singkat, PT PAL itu suatu industri yang di dalamnya itu membuat kapal. Kenapa? Nah, kalian tahu sendiri part-part kapal itu besar-besar ya enggak? Itu mesin bubut yang besar. Dulu Pak Fendi waktu kuliah pernah melihat mesin bubut sebesar itu. Jadi waktu pengangkatan benda kerjanya itu pakai kren. Nah, karena nggak mungkin, nggak kuat kita. Ya enggak Mas? Ya. Terus, nah ini ada mesin bubut turet, ya. Terus ada lagi mesin bubut kopi, ya. Mesin bubut yang dibuat sendiri, mesin bubut spesial seperti ini. Ya kan, mesti nggak pernah lihat ini ya, belum pernah ya. Nanti kalau kita sudah penerjunan PKL mungkin di tempat PKL kalian pasti ada nantinya, ya. Nah seperti ini, oke. Mesin bubut vertikal. Nah, sekarang kita masuk pada jenis pekerjaan mesin bubut. Apa saja sih yang bisa dikerjakan di mesin bubut? Ya enggak? Ya. Dulu waktu kelas 10 untuk produk yang kalian hasilkan itu berupa apa, Mas? Palu ya? Nah, palu itu gagangnya ya Mas, itu kan berbentuk silindris ya? Iya toh Mas? Nah, berbentuk silindris otomatis kalian harus kerjakan, ya toh Mas? Di dalam pekerjaan gagang palu itu pasti banyak sekali pekerjaannya, ya. Tapi kan dulu waktu kelas 10 kalian kerjakan secara manual, ya toh Mas? Contoh salah satu adalah proses pembuatan snake, betul ya? Snake itu apa Mas? Ulir apa? Ulir tulang. Kalau yang tadi disebutkan Mas Bagas, tap itu berarti kita membuat ulir dada, tapi dengan cara manual. Itu dulu waktu kelas 10, ya enggak? Sekarang ini, ya, sekarang ini kita sudah masuk ke kelas 11, berarti kita harus bisa mengoperasikan mesin. Dulu kita dasarnya sudah dapat. Nah, kalian nanti di dalam pekerjaan mesin bubut ini tahu, oh ternyata snake dan tap itu bisa dikerjakan di mesin, gitu, ya. Nah, sekarang jenis pekerjaan yang pertama yaitu, coba Mas Angga baca. Mesin bubut muka, facing. Mesin bubut muka merupakan jenis pekerjaan pembubutan yang dilakukan pada sisi tepi penampang benda kerja, di mana pahat bergerak melintang menuju sumbu benda kerja. Penggerakan pahat ini dapat menghasilkan permukaan penampang benda kerja yang halus dan rata. Oke, facing, ya. Contoh Pak Fendi mau mengambil suatu benda kerja seperti ini, ya. Ini benda kerja silindris, ya enggak? Ya. Di dalam proses mesin bubut nanti ada proses pencekaman dulu dan setting pahat. Nah, nanti Pak Fendi tampilkan video tutorial bagaimana cara mengerjakan, nanti ada proses pengemburan, ada proses bubut dalam. Nanti tolong diamati video tutorialnya Pak Fendi, ya? Ya, Pak. Oke. Nah, yang disampaikan Mas Angga tadi itu adalah pembubutan facing. Pembubutan facing itu bagian muka. Oke, face itu kan muka. Ya Mas, kalau facing jadi melakukan pekerjaan pembubutan muka. Istilahnya seperti itu. Oke ya. Lihat gambar. Ya. Oke. Kemudian pekerjaan yang kedua yaitu
proses pembubutan lurus atau rata. Kalau di bengkel biasa kita sebut dengan pekerjaan turning. Ya, turning itu misal kita mau mengurangi diameter dari diameter A kita jadikan diameter B. Ya, nah cara tersebut adalah cara pembubutan turning namanya. Gitu ya. Kalau tadi muka face, ya, face itu untuk apa ini pekerjaan panjang biasanya. Misal panjang sekian 50, saya mau buat panjang 45, berarti saya harus facing 5 mili seperti itu. Sampai sini ada gambaran ya. Kalian harus ada gambaran dulu sebelum nanti Pak Fendi menunjukkan video tutorialnya. Gitu ya. Ya. Selanjutnya di sini ada membubut alur. Ya, membubut alur ini biasanya digunakan pada saat apa? Contoh, kemarin kalian buat snack, ya itu ada jedanya ya. Dari ulir itu ya ke ujung tirus. Nah, itu biasanya kan ada space. Ada ya? Nah, itulah namanya alur. Ya. Oke ya. Oke, lanjut. Terus memotong benda kerja. Proses memotong ini itu sama halnya dengan membuat alur. Cuman bedanya kalau alur itu tidak sampai putus. Kalau pemotongan ini sampai putus lepas. Ya. Setahu kalian dulu kemarin waktu motong benda kerja itu pakai apa? Gaji kan? Ya toh Mas. Nah sekarang nggak usah capek-capek, cekam aja bedanya di mesin bubut. Ya, sediakan pahat potong langsung mesin diputar, pahat maju. Nggak capek. Iya deh. Selanjutnya, ya ini adalah mengebur atau drilling, ya. Jadi dulu kelas 10 ngeburnya pakai bur duduk, iya toh Mas. Sekarang bisa kita ngebur pakai mesin. Sama, udah dicekam, bur ya, dimajukan. Terus sini ada proses bubur dalam, ya. Ada kartel. Kartel itu apa Mas? Coba yang pernah tahu kartel ada enggak? Yo, contoh sehari-hari yang pernah kalian jumpai itu apa? Kartel itu bentuknya kasar apa halus? Kasar ya, betul ya. Nah, kasar itu berarti coba di sehari-hari itu apa ya yang pernah kalian temui? Mungkin di motor atau di mana? Pernah nggak kira-kira? Di gagang palu. Gagang palu. Di gagang palu itu kan kasar ya. Bentuknya gimana polanya? Cross. Menyilang gitu. Ya. Nah, itu bisa kita buat menggunakan mesin bubut dengan alat bantu namanya pisau kartel. Seperti ini ya. Sampai di siang to KB nih kok. Ya, Mas. Ya, jadi kalian ada gambaran caranya piye yo, ternyata seperti itu. Ya. Nah, nanti prosesnya di pertemuan selanjutnya. Ya, gitu ya. Yang penting kalian paham dulu. Oke. Terus membuat profil. Nah, ini yang agak susah. Ini sebenarnya bisa dikerjakan manual ya dengan menggunakan dua tangan. Tekniknya nanti. Untuk saat ini belum kita sampaikan ya. Kalau pengen lebih mudah lagi di tahapan selanjutnya nanti di kelas 12 yaitu membuat program. Ya. Buat programnya nanti dia berpola sendiri. Seperti itu. Nah, ini tadi yang mau dikatakan, membuat ulir. Ya, jadi kalian tidak perlu lagi untuk melakukan snake, ya toh Mas. Cukup nanti dengan menggunakan mesin bubut bisa. Terus membuat tirus atau ones ya, dari diameter kecil, diameter besar, ya dia berubah tirus. Nanti ada perhitungannya juga ini pada pertemuan selanjutnya ya. Nah, ya cukup sampai itu aja. Ya. Nah, ini hanya Pak Fendi mengulas pertemuan yang
kemarin ya, waktu kita Zoom, ramai Pak Fendi menjelaskan ini. Sekarang kita tatap muka, Pak Fendi tekankan lagi materi yang kemarin sudah kita bahas seperti itu. Oke ya, bisa dipahami? Nah, jadi kesimpulannya mesin bubut itu bisa untuk pekerjaan apa, Mas? Siapa kamu? Niko ya, Niko. Mesin bubut bisa digunakan untuk pekerjaan apa saja? Passing, terus sampingnya Mas Adit, kebur, terus apa lagi? Kartel ini gebong narkoba. Ya, terus apa lagi? Ulir, tirus. Ternyata banyak, ya kan Mas? Dari semua pekerjaan itu kalau kita jadikan satu, itu pasti akan menghasilkan suatu produk. Bayangkan, produk pasti ada nilai jualnya, ya enggak? Nah, tadi Mas Bagas pengen apa itu punya usaha sendiri di rumah, dia sudah tahu, berarti saya harus ancang-ancang. Oh ternyata banyak sekali ya. Nah coba nanti sampai di rumah kalian aplikatifkan. Misal kita cari dulu di part-part motor, ada enggak yang bisa dikerjakan di bubut ya? Itu kita mulai dari hal kecil dulu. Supaya apa? Mengasah pemikiran kita. Jadi jadi orang teknik itu harus kritis. Ya toh Mas? Ya, nek wis kritis, nah aku jadi wong sing sukses. Ya, ono barang sithik. Misal contoh seperti ini ya. MOS. Era Mas. MOS ini cara buatnya seperti apa? Nek wong teknik kan ngono Mas. Ya dah. Bukan MOS. Wah iki tukune piro ya? Iku marketing. Ya dah. Nek wong teknik, MOS iki carane gawe piye ya? Gitu loh. Nah, itu yang nantinya Pak Fendi akan tumbuhkan di dalam diri kalian masing-masing. Oke? Nah, untuk material ini terkait dengan apa ini KD 3.3 sudah dipahami. Jadi mesin bubut itu untuk apa saja, seperti itu ya. Ya. Oke. Nah sekarang kita masuk pada pembelajaran inti. Ya. Sebelumnya silahkan berkelompok. Ya. Jadi nanti kalian berkelompok, nanti Pak Fendi akan menanyakan suatu video tutorial. Nanti ada tugas dari Pak Fendi yang harus kalian selesaikan bersama kelompok. Akan tetapi nanti tetap individu tugasnya, gitu ya. Nah sekarang ambil kursi sama apa itu mejanya, ya. Nanti di sini berkelompok, oke? Sudah ya. Sekarang perwakilan masing-masing kelompok maju ke depan. Bagi ini Pak Fendi kasih job sheet. Kalau lebih bawa kembali. Kan tadi tidak ada yang berangkat ya. Oh ya, untuk Mbak Fibri nanti suruh ketemu Pak Fendi, biar nanti saya kasih job sheet-nya. Ya. Oke, cukup? Cukup ya? Nah, di sini nanti kalian perhatikan sebuah video yang akan Bapak tayangkan ya. Video ini adalah video tutorial, nantinya berkaitan dengan tugas kalian. Ya, langkahnya nanti kalian mengidentifikasi video ini, ya. Kemudian cari solusi dalam penyelesaian masalah kalian. Masalah kalian itu terkait tugas nanti yang Pak Fendi kasih, ya. Kemudian diskusikan. Nah, kemudian nanti di akhir sesi ada presentasi. Oke ya. Nanti satu kelompok nanti presentasi, satu kelompok presentasi gitu. Harus bisa maju semua. Oke? Sini juga Pak Fendi sediakan papan tulis, barangkali nanti dalam presentasi kalian butuh oret-oretan seperti itu. Oke ya? Siap ya? Siap ya? Nah, pertama silakan kalian amati
video yang Bapak tampilkan. Makanya kalian harus melakukan semua ini sudah jadi. Nah sekarang juga yang pekerjaan. Oke, silakan diperhatikan. Benar. Nah, Ini posisinya di mesin mana, Mas? ini kita membutuhkan dur. Mesin mana ini? Ya? Mesin ini ya? Oke, ya. Kita butuh dur 8. Kemudian nanti Coba joget kalian sambil dibuka. 16. Oke ya. Yang harus kita Sama enggak sama jobnya? Sama ya? Nah, ini kemarin Pak Fendi buat ketika COVID. Ya. Karena untuk awalan, ya, untuk awalannya kalian bisa perhatikan terus center drain. Ini proses ngeblend, ya. Sebelum nanti dibuat dalam. Pas. Coba deh, ya. Setelah proses pembubutan dalam, ya, terus diukur. Sudah sesuai apa enggak? Ya, ukurannya dengan gambar yang Iya mau ngitung ya. ditentukan. Ini 8 kan? Nah, ini pengecekan. Ini 9. Jadi kita memanfaatkan mesin dengan skala yang ada. Kalau kalian biasanya kan pengecekan itu pakai BC, ya enggak? Jadi ukur, ukur ya. Nah, itu kelamaan nanti, waktunya habis. Kalau ada skala eretan dihitung kita manfaatkan. Udah ya. Kalau sudah ini nanti dijempol selesai. Selesai. Adanya seperti Nah, itu untuk apa namanya, video tutorialnya ya. Jadi tadi yang sudah kalian lihat, sekarang tugasnya yaitu di job sheet kalian buka semua job sheetnya. Nah, bagian depan ya Mas, nanti kasih identitas kalian biar nggak ditukar temannya, ya toh. Nanti ada nama, kelas, nomor absen, ya. Kemudian di baliknya ada tata tertib dan lain sebagainya. Terus di baliknya lagi ada gambar job. Oke ya. Nah, pada permasalahan awal kali ini, sebelum nanti kalian mengerjakan job ini atau gambar ini, ya, kalian harus membuat WP terlebih dahulu. Apa itu WP? Hah? Work plan. Apa itu work plan? Hah? Work itu kerja, plan itu langkah, rencana kerja. Di baliknya sini sudah Pak Fendi sediakan, ya. Pak Fendi sediakan apa? Langkah-langkahnya. Nah, silakan dari video tutorial tadi, pastinya kan ada langkah-langkah itu, ya. Silakan kalian tuangkan semua di rencana kerja ini. Ya, Mas? Jadi misal nanti kalian berdiskusi bisa saling tukar pikiran. Oh, yang mau dikerjakan dari gambar itu yang mana dulu? Ya dah, nggak mungkin toh kalian nanti sekali cekal langsung jadi, kan nggak mungkin. Harus satu sisi dulu. Ya toh Mas? Nah itu kalian kerjakan. Oke ya, saling diskusi, tukar pikiran, nggak apa-apa. Ya, Pak Fendi kasih waktu berapa menit? 30 menit cukup? Cukup ya? Ya, silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan sama Pak Fendi, tidak apa-apa. Ya. Ya, silakan dikerjakan. Dikerjakan, nanti ada presentasi loh ya. Pak Fendi mau ke belakang dulu. Ya. Bentar. Kita bagi lagi, nanti jadwalnya sudah Pak Fendi sediakan, tapi nanti di pertemuan selanjutnya ya, kita sekarang ini fokus untuk merencanakan dulu, ya. Nah,
Ini rencana yang mau dikerjakan mana dulu? Yang mana dulu? Yang bagian mana dulu? Yang depan. Nah, kalau yang depan ini berarti nanti kalian harus membubut yang diameter 20 dulu dengan panjang 35. Ya toh Mas? Setelah itu baru yang diameter 15 dengan panjang 25. Nah, seperti itu ya. Nah, coba dituangkan dalam BP. Kalau ini yang dikerjakan mana dulu? Yang sini. Wah, ini menarik ini. Ini kalau yang kelompok yang sebelah itu yang dikerjakan yang bagian depan dulu. Kalau yang kelompok ini berarti yang bagian belakang dulu. Oke, berarti nanti yang harus kalian perhatikan dari pencekaman. Ya, karena benda yang nanti kita apa ini kerjakan itu 90, raw materialnya itu 90 mili. Ya enggak? Di sini kalian mengerjakan panjang 51. Berarti otomatis kalian harus memperhatikan proses pencekamannya. Ya, bagaimana dia bisa mengerjakan nanti kalau dicekam sampai panjang 51. Oke ya? Bisa dipahami ya ini ya? Oke. Silakan. Nah, ini menarik. Nanti presentasinya bisa berbeda gitu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil pekerjaan kami. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham. Kenalkan, nama saya Putri Ramadhani. Kenalkan, nama saya Cijena Purnomo. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agus Bagus Cahyo. Kenalkan, nama saya Deva Wawas. Di sini dia mau menerangkan langkah kerja dari kelompok kami. Pertama, potong BK sepanjang 90 mm berdiameter Sambil 8. diaplikasikan gambar. Coba, Bapak. Facing BK dari panjang 90 menjadi 86 dan turning dari diameter 28 menjadi 15. Pemakanan 1 mili sepanjang 25. Bubut turning dari diameter 28 menjadi diameter 20 secara bertahap sepanjang 10 mili. Lakukan finishing, balik BK dan cekam. Bubut turning dari diameter 28 menjadi diameter 26 sepanjang 1 mm. Ganti senter kepala lepas dengan senter drill. Dekatkan senter drill ke BK bor sampai ujung tirus. Ganti senter drill dengan mata bor diameter 8, bor sampai panjang 32. Jika sudah, siapkan pahat bubut dalam. Bubut dalam sepanjang 9,8 mm dan diameter 16. Pastikan semua sisi sudah dicemper dan menghilangkan sisi yang tajam. Ya. Oke, kita beri applause untuk kelompok 1 ya. Itu kalau sudah semua udah dicemper apa belum? Ya. Sudah. Pastikan semua sisi sudah dicemper dan menghilangkan sisi yang tajam. Oke, bagus ini pertanyaannya. Jadi setiap pekerjaan selesai harus ada chamber. Nah sekarang pertanyaannya, chambernya berapa? 0,5. Oke, siap. Berarti di dalam job sheet ini sudah lengkap ya, Mas ya. Nah, di sini sudah ada job sheet, jadi prosedurnya jelas. Ketika di dalam gambar tidak ada tuntutan untuk mencemper, di sini ada keterangan loh. Ya, chamber semua sudut tajam 0,5 kali 45. Seperti itu. Oke ya? Ya. Cukup? Silakan kelompok 2 beri applause untuk kelompok 1. Ya. Gantian sekarang ditutup, kemudian gantian kelompok 2. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan langkah kerja atau rencana kerja yang akan kami kerjakan di job selanjutnya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Naufal Hafiz Yaslin. Nama saya Ahmad Ramadhani. Saya Glenn Putra Pradipta. Nama saya Hanif Abdul Fatah. Nama saya Muhammad Tiko Afrianto.
Iya. Langkah kerja kita yang pertama yaitu sekam BK panjang 90 kali 30. Langkah yang kedua yaitu facing juice for clean, lalu center drill salah satu bagian sisi. Ya. Facing just for clean, berarti facingnya Untuk meratakan. hasil hanya rata saja ya. Jadi tidak perlu langsung ketentuan ukuran sekian harus dicapai, enggak kan? Berarti hanya bersih atau rata, sudah cukup. Ya, silakan. Kemudian langkah yang keempat ganti center drill dengan center kepala lekat, lalu cekam benda kerja sepanjang 25 mili dengan ditumpu center kepala lepas. Kemudian turning diameter 30 sampai diameter 20 sepanjang 26 sepanjang 51 mili dengan penyayatan bertahap 1 mili. Kemudian ganti senter kepala lepas dengan bor berdiameter 8, lalu bor sedalam 32. Lalu ganti bor berdiameter 8 dengan bor berdiameter 14, lalu bor sedalam 9,8 mm dan ganti pahat rata kanan dengan pahat bubut dalam. Bubut dalam dari diameter 14 sampai diameter 12 dengan penyayatan bertahap 1 mili. Lalu finishing 1 mili, setelah itu ganti pahat rata kanan, lalu chamber untuk menghilangkan bagian sudut yang tajam dengan ukuran 0,5. Sekian presentasi dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi Izin bertanya, bagaimana cara menentukan ukuran bubut dalam yang benar? Bagaimana cara menentukan ukuran bubut dalam yang benar? Nah, pertanyaan yang bagus. Karena kan kalian tadi untuk mengawali membuat yang itu dulu ya. Ya, silakan. Bisa ditanggapi. Untuk ukuran bubut dalam yaitu diameter 16, kita bisa menggunakan bor 4 diameter 14 terlebih dahulu. Setelah itu kita bisa membubut dalam dari diameter 14 menjadi diameter 16 secara bertahap. Oke, siap. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Cukup bagus. Ya, silakan bisa kembali ke tempat duduk. Nah, mungkin kita sudah cukupkan dari presentasi 1 dan 2. Pak Fendi sudah dapat hasilnya, gambarannya. Pada intinya, work plan itu adalah nanti rencana kerja kalian. Oke ya, rencana kerja nanti yang kalian pakai untuk mengerjakan job kalian masing-masing. Oke, sedikit evaluasi terkait dengan tadi apa itu hasil presentasi kalian pada hari ini. Jadi untuk WP ya silakan nanti kalian bisa perbaiki lagi yang baik ya, sketnya yang baik ya. Kemudian nanti di pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang parameter. Jadi setelah pertemuan hari ini paham, pertemuan selanjutnya itu tentang parameter pemotongan ya. Pak, terus kaitannya dengan pertemuan hari ini apa? Ada kaitannya ya. Kalau sekarang kalian sudah menentukan langkah-langkah kerjanya, pada pertemuan berikutnya, nah tadi yang ditanyakan Mas siapa tadi, Mas Fawas ya, itu kan bagaimana cara menentukan kedalaman yang baik dan benar kan gitu Mas, atau ngepas nih. Nah nanti kita belajar tentang parameter pemotongan. Di dalamnya ada perhitungan-perhitungan. Oke ya. Nah, perhitungan itu nanti yang harus kalian gunakan atau kalian masukkan, kalian compare ke dalam WP kalian yang sudah kalian buat. Seperti itu. Gitu ya? Bisa dipahami semuanya? Oke. Jadi untuk pertemuan selanjutnya terkait parameter pemotongan yang harus kalian ikuti sehingga nanti kalau sudah selesai parameter pemotongan baru kita bisa praktek. Ya. Ketika praktek harapannya kalian sudah siap. Oke? Ada yang mau ditanyakan? Cukup? Nggak ada? Kalau nggak ada, silakan bisa membersihkan area, kemudian ganti baju,
Pak Fendi tunggu lagi di sini untuk closing. Gitu ya? Ya, silakan. Siap, gerak. Setengah lengan, lengan, gerak. Tegak, gerak. Sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, berdoa mulai. Selesai. SMK bisa. SMK hebat. Bagus. Mantap. Siap. Prestasi. Istirahat di tempat. Gerak. Lapor kami dari 11 dan 1 telah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Laporan besar. Oke, ya. Untuk pertemuan hari ini cukup ya, sedikit review. Jadi pembelajaran hari ini KD 3.3 kita mengenai bagaimana cara pengoperasian mesin bubut. Mesin bubut itu untuk apa saja sih? Kan itu Mas. Nah, setelah itu di akhir pembelajaran tadi ada presentasi ya. Kemudian tugas kalian itu membuat BP. Karena BP nanti akan berkelanjutan di pertemuan selanjutnya, yaitu terkait dengan parameter pemotongan. Nah, di dalam parameter pemotongan itu nanti kalian diajari tentang perhitungan, ya, bagaimana cara menghitung RPM, kecepatan putar, ya Mas, feeding, waktu, ya, di situ nanti kalian menemukan. Jadi contoh kecil, ya, dalam job ini, gambar ini kan ada estimasi waktunya. Estimasi waktunya itu 75 menit. Kira-kira tenan ora, kan gitu Mas. Ya. Kalian bisa hitung. Oke ya. Nah, kemudian jangan lupa untuk nanti malam kalian mengerjakan apa tadi? Latihan soal. Ya. Itu sih nggak harus nanti malam, bisa besok tidak apa-apa. Yang penting kalian harus kerjakan karena itu adalah salah satu nanti sebagai catatan Pak Fendi untuk nilai kajian. Ya. Jadi nilai yang harus kalian capai itu ada nilai pengetahuan, nilai keterampilan, dan nilai sikap. Ya. Nilai-nilai tersebut diperoleh dari mana aja, kan gitu Mas? Ya. Dari apa? Kalau pengetahuan berarti kan ke knowledge. Ya, ke knowledge itu berarti ya tadi materi-materi yang sudah Pak Fendi sampaikan, kerjakan soal, kan gitu Mas. Kalau keterampilan, ya, keterampilan kan termasuk tadi portofolio kalian mengerjakan BP itu kan keterampilan. Kalau nanti sudah masuk ke job berarti itu keterampilan yang menyelesaikan job. Itu ya. Kalau sikap, nah tadi kan kalian melakukan sesi tanya jawab ya, dan pembelajaran interaktif ya, tidak bosan walaupun apa ruangan sedikit panas ya, tapi kan tidak masalah. Yang namanya anak teknik kan gitu. Ya, jangan takut panas dan lain sebagainya. Yang penting sikap kalian baik selama proses pembelajaran. Nah itu, oke ya. Oke, ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Cukup ya? Kalau nggak ada pertanyaan, nanti ketua kelas bisa membubarkan dan seperti biasa salaman, ya, pulang hati-hati, ya. Sekarang musim hujan, jaga kondisi, oke ya? Jadi tetap semangat, walaupun sehari ini kita capek, ya Mas, terkuras pikirannya. Tetap semangat karena itu tugas kalian sebagai peserta didik atau pelajar yang memang untuk mencari ilmu. Oke ya? Kalau Pak Fendi bilang selamat pagi berarti untuk menunjukkan semangat kalian lagi. Walaupun kita sudah selesai, kita harus tetap semangat. Oke ya? Selamat pagi. Luar biasa. Untuk yel-yel untuk SMK kebanggaan kita. SMK siap. SMK hebat. Wiskar Kudus mantap siap prestasi. Saya akhiri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa penghormatan umum, balikan bubar jalan. Ya. Ya, jalan. Oke.